Selamat siang, Dok dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai palatabilitas kelinci terhadap rumput Cyanodon, legum kalopo, dan daun singkong dengan dosen pengampu Dr. Hewan Iwayaniko Fajar Gunawan, MSI. Adapun anggota kelompok dari 3A yaitu Viviana Hanya Putri Tanuraharja dengan Nemahir 004, Jihan Akifah dengan Nemahir 011, Nabila Dwi Fitri Aziz dengan Nemahir 014, Nulasri Natalia dengan Nemahir 019, Maria Ursulin Tasyandoy dengan Nemahir 021, Pande Kadek Putra Indrayuda dengan Nemahir 023, Nimade Widari Kepitaloka dengan Nemahir 025, Vincentius Paulo Ginotra dengan Nemahir 027, dan Luputuh Manik Samita Utami dengan Nemahir 028. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui palatabilitas beberapa hijauan pakan ternak yang banyak dijumpai sebagai pakan kelinci. Kelompok kami mengambil jenis pakan hijauan yaitu rumput Cyanodon, legum kalopo, dan daun singkong. Untuk mengetahui palatabilitas hijauan pakan pada kelinci, dilakukan 2 tahapan percobaan, yaitu pilihan pakan bebas atau free course feeding dan jumlah pakan yang dimakan secara sukarela atau voluntary feed intake. Baik, perkenalkan nama saya Viviana dengan NIM akhir 004. Dan sekarang saya akan membacakan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kelinci merupakan salah satu jenis hewan herbivora non-ruminansia yang dapat dikomersilkan sebagai hewan peliharaan ataupun sebagai hewan ternak, karena potensinya sebagai penghasil daging yang cukup baik. Pemberian hijauan yang tinggi pada ternak kelinci dapat meningkatkan efisiensi ransum. Sumber hijauan yang diberikan pada ternak kelinci dapat diambil dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, dan juga sisa tanaman pertanian. Dalam penggunaan hijauan pakan ternak, palatabilitas merupakan salah satu kriteria sifat utama dalam pemilihan spesies hijauan pakan ternak. Palatabilitas perlu diperhatikan karena terkait langsung dengan nafsu makan ternak. Walaupun kandungan zat gizinya tinggi dengan kualitas yang baik, tetapi apabila ternak tidak menyukai dan tidak mau mengonsumsinya, maka bahan pakan tersebut tidak bisa dijadikan pakan yang bermanfaat bagi ternak. Baik, slide selanjutnya. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana palatabilitas hijauan seperti rumput Cyanodon spp, kalopo, dan pucuk daun ubi pada kelinci? Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi palatabilitas hijauan tersebut sebagai pakan pada kelinci? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat preferensi ternak kelinci terhadap jenis hijauan tersebut? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan karya ilmiah yang kami buat, yaitu yang pertama, mengetahui palatabilitas beberapa hijauan seperti rumput Cyanodon spp, kemudian calopo, dan pucuk daun ubi pada kelinci. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi palatabilitas hijauan tersebut sebagai pakan pada kelinci. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat preferensi ternak kelinci terhadap jenis hijauan tersebut. Adapun manfaat dari karya ilmiah yang kami buat yaitu agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kami melalui materi yang didapat dari berbagai bahan dan media informasi yang telah dicari, serta dapat memberikan informasi mengenai palatabilitas pada kelinci terhadap hijauan seperti rumput Cyanodon spp, calopo, dan pucuk daun ubi kepada para pembaca lainnya. Baik, sekian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya, saya Jihan Akifah dengan NIM akhir 011, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagian tinjauan pustaka yang pertama, yaitu kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan yang banyak digemari oleh banyak orang. Kelinci memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, yaitu berkisar
25 sampai 55 cm. Berat badan kelinci dewasa berkisar 1,8 sampai 3,3 kg dengan bulu yang halus. Kelinci selain sebagai hewan peliharaan juga banyak diternak dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Adapun klasifikasi kelinci berdasarkan ilmu taksonomi, yaitu yang pertama yaitu kingdomnya yaitu Animalia, kemudian filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Legomopora, famili Leporidae, genus Oryctogallus, spesies Oryctogallus caniculus. Kelinci termasuk hewan yang jinak, yang aktif pada malam hari dan beristirahat atau tidur pada siang hari. Meskipun memiliki porsi tubuh yang kecil, namun kelinci mengonsumsi cukup banyak makanan dan tidak mudah lapar. Namun makanan yang dikonsumsi oleh kelinci pun perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan gangguan pencernaan. Makanan kelinci harus sesuai dengan kebutuhan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu pakan hijauan. Pakan merupakan bahan baku yang dikonsumsi oleh banyak ternak untuk memenuhi kebutuhan energi atau zat nutrisi dalam ransum makanannya. Pakan yang diberikan harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak dalam hidupnya seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan air. Bagian terbesar dari pakan ternak ketersediaannya tergantung dari tanaman. Keberadaan sumber daya tanaman pakan dipengaruhi oleh unsur lingkungan, baik fisik maupun hayati yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pakannya. Jumlah nutrisi setiap hariannya sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase, kondisi tubuh dan lingkungan tempat hidupnya serta berat badan dari hewan itu sendiri. Selanjutnya, hijauan makanan ternak merupakan semua bahan makanan yang berasal dari tanaman dalam bentuk dedaunan yang dapat dimakan oleh ternak. Sebagai hijauan makanan ternak, hijauan memegang peran yang sangat penting sebab mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh hewan ternak yang banyak digunakan untuk metabolisme energi, bahkan digunakan untuk menunjang reproduksi. Hijauan mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh ternak seperti protein, karbohidrat, vitamin-vitamin, dan air, maka ketersediaannya juga harus terus-menerus seperti setiap tahun di dalam usaha peningkatan dan pengembangan usaha ternak. Ada dua famili hijauan yang banyak dimanfaatkan sebagai makanan ternak dalam tubuh baik di Indonesia. Seperti yang paling banyak di Indonesia itu yaitu dari famili kacang-kacangan atau Leguminous dan famili rumputan atau Graminae. Next slide. Selanjutnya yaitu palatabilitas. Palatabilitas di sini merupakan suatu tingkat kesukaan yang ditunjukkan oleh ternak untuk mengonsumsi suatu bahan pakan yang diberikan dalam periode tertentu. Tekstur, warna, aroma, dan rasa yang disukai oleh ternak menunjukkan bahwa kualitas pakan sangat baik dan memberikan pengaruh pada palatabilitas. Definisi ini tidak bersifat kuantitatif, kecuali bila ransum diberikan pada periode waktu tertentu diukur berapa yang habis. Secara esensial, palatabilitas merupakan stimulasi dari berbagai faktor yang disebabkan oleh penglihatan, penciuman, sentuhan, dan rasa yang semuanya disebabkan oleh perbedaan fisiologis dan psikologis individu ternak. Untuk mengukur palatabilitas, kita dapat menggunakan metode yang bernama cafeteria feeding. Cafeteria feeding ini merupakan salah satu metode untuk menguji dengan cara memberikan kesempatan kepada ternak untuk memilih sendiri makanan atau bahan ransum yang ada untuk dikonsumsi yang mana yang lebih banyak, agar kebutuhan zat-zat makanan terpenuhi. Bahan ransum yang mempunyai palatabilitas tinggi akan dikonsumsi lebih banyak. Untuk mengukurnya biasanya peternak memberikan 2 atau lebih pakan kepada ternak sehingga ternak dapat memilih dan memakan pakan mana yang mereka lebih sukai. Sementara untuk mengukur palatabilitas secara kuantitatif umumnya digunakan kriteria banyaknya konsumsi suatu bahan dalam per kilogram atau dalam satuan waktu tertentu, yaitu dalam
per jam. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada rumput Cynodon spp atau sering disebut dengan rumput Bermuda. Rumput Bermuda ini termasuk dalam kelas tanaman berkeping tunggal pada subkelas Glumiflorae, termasuk dalam ordo Poales dari famili Poaceae dan suku Chloridae, yang dimana rumput Bermuda ini di Indonesia disebut dengan rumput gerinting. Rumput Bermuda ini merupakan rumput makanan ternak bernilai tinggi dan merupakan gulma yang mempunyai kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan glukosa. Yang selanjutnya yaitu ada kalupo atau Calopogonium mucunoides, yang merupakan tanaman penutup tanah, dan kalupo ini juga dapat dijadikan sebagai sumber hijauan pakan ternak, terutama pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau, hijauan yang berkualitas baik sangat sulit untuk diperoleh. Kalupo ini termasuk kelas Magnoliposida dari ordo Fabales, dari famili Fabaceae, dan genus Calopogonium. Hijauan pakan jenis ini merupakan sumber pakan yang penting untuk mengembangkan ruminansia. Hijauan ini mengandung protein relatif tinggi sehingga dapat menjadi sumber protein alternatif. Yang selanjutnya yaitu pucuk daun ubi atau Manihot utilissima. Berdasarkan penelusuran para pakar pertanian dan botani, tanaman singkong berasal dari Amerika, tepatnya di kawasan yang memiliki iklim tropis. Singkong adalah salah satu jenis tanaman yang tersebar luas di Indonesia. Selain itu juga, singkong sudah banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia. Singkong atau Manihot utilissima ini termasuk dalam kelas Dicotyledoneae dari ordo Euphorbiales dari famili Euphorbiceae dan genus Manihot. Bagian tubuh dari tanaman singkong ini terdiri dari daun, batang, bunga, dan umbi. Daun pada tanaman singkong ini termasuk ke dalam jenis daun tunggal yang berbentuk menjari dan memiliki tulang daun. Daun singkong memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya sebagai pakan ternak. Daun singkong ini banyak mengandung protein, mineral, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan karoten. Baik, sekarang saya akan membahas bagian materi dan metode. Nah, lokasi dari penelitian ini yaitu bertempat di salah satu kandang peneliti, yaitu di Desa Sumarta Kelor, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Kemudian waktu dari penelitian ini yaitu dibutuhkan 2 minggu dari tanggal 22 April 2022 hingga 6 Mei 2022. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu kelinci sebanyak 10 ekor, lalu pakan terdiri dari 3 jenis yaitu rumput Cynodon spesies, lalu rumput Kalupo, dan pucuk daun ubi. Kemudian kami juga membutuhkan kandang sebanyak 10 kandang, lalu timbangan, kemudian tempat pakan beserta tempat minumnya, alat tulis, dan celurit atau sabit. Baik, berikutnya adalah metode. Metode dari penelitian ini kami gunakan 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu free choice feeding atau pilihan pakan bebas. Nah, tahapan ini kami menggunakan 10 kelinci yang dikandangkan secara individual, kemudian pada setiap kandangnya disediakan 3 jenis pakan dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, sebelum dan sesudah dikonsumsi, kami akan menghitung berat pakan tersebut agar dapat menghitung berapa jumlah pakan yang telah dikonsumsi oleh kelinci tersebut. Lalu peletaan atau penempatan dari pakan yang kami berikan haruslah diberi jarak atau dipisah agar nantinya dapat mudah dalam pengontrolan sisa pakannya. Lalu untuk mengetahui berapa persen berat kering dari pakan tersebut, kami mengambil beberapa sampel atau contoh dari pakan tersebut untuk dianalisis. Nah, selain itu kami juga menyediakan air minum yang dalam jumlah tidak terbatas juga agar kelinci tidak mengalami masalah yang lainnya. Kemudian pada percobaan tahap 1 ini kami lakukan dalam jangka waktu yaitu 5 hari
Kemudian data dari konsumsi bahan kering tersebut akan kami catat dan dihitung nilai rata-ratanya. Dan kemudian diurutkan menurut preferensi kelinci dalam mengkonsumsi pakan hijauan tersebut. Nah, variabel yang kami amati dalam penelitian ini adalah konsumsi pakan rata-ratanya. Baik, metode yang berikutnya adalah voluntary feed intake atau konsumsi pakan sukarela. Nah, pada tahapan ini kami akan menggunakan rancangan percobaan Latin Square Crossover Experiment dengan efek periode dan jumlah segi 4. Kelinci yang kami gunakan pada tahapan ini yaitu sebanyak 3 ekor dan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelinci pada kelompok tersebut akan diberikan jenis pakan yang berbeda. Kemudian pada 3 hari berikutnya, kelinci-kelinci tersebut akan dirodeling lagi atau digantikan pakannya menjadi pakan jenis yang lainnya. Kemudian 3 hari berikutnya lagi akan digantikan lagi. Nah, variabel yang diamati pada tahapan ini adalah rata-rata jumlah bahan kering yang dikonsumsi dengan cara pada tahap pertama. Baik, sekian dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Dwi Fitri Aziz dengan NIM akhir 014. Untuk hasil dan pembahasan, hasil percobaan pilihan pakan bebas atau free choice feeding pada tahap pertama terdapat 10 ekor kelinci yang diberi 3 macam hijauan, yaitu rumput sindon, legum kalopo, dan daun singkong. Yang ditunjukkan pada tabel 1 untuk komposisi kimia beberapa hijauan pakan dapat dilihat pada tabel 1 yang tertera. Dapat diketahui bahwa bahan kering dari 3 hijauan yang disediakan untuk setiap individu ternak ditunjukkan pada tabel 2. Untuk rata-rata konsumsi bahan kering per hari untuk 3 macam hijauan yang disediakan secara bebas dan jumlah per hari untuk 3 macam hijauan pada setiap individu kelinci. Dan untuk hasil pada percobaan pertama ini yakni pilihan pakan bebas atau free choice feeding, tabel kedua menunjukkan bahwa rumput sinodon paling disukai dan berturut-turut diikuti oleh legum kalopo dan yang paling kurang disukai adalah daun singkong. Perkenalkan, nama saya Nur Lastri Natalia dengan NIM 20095111019. Pada tabel ketiga menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi bahan kering per hari untuk masing-masing hijauan yang diberikan secara tunggal dan dikonsumsi secara sukarela oleh ternak tercatat rumput sinodon 56,216 gram, calopo 33,688 gram, dan daun singkong tercatat 9,09 gram. Dari 3 jenis hijauan, daun singkong merupakan hijauan yang paling kurang disukai. Hal ini terbukti dengan konsumsi bahan keringnya yang kecil, diduga karena ternak kelinci yang diberi daun singkong secara tunggal akan membatasi konsumsinya sebagai akibat kandungan cyanida dalam hijauan tersebut. Hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor-faktor fisiologis seperti keterbatasan saluran pencernaan dalam mengakomodasi bahan pakan yang berhubungan dengan kebutuhan energi suatu ternak, serta defisiensi zat gizi tertentu dalam bahan pakan tersebut, dan kemampuan ternak dalam melakukan sensor pakan. Gangguan yang bisa menyebabkan penyakit produksi pada ternak disebabkan oleh bahan pakan yang mengandung zat-zat mempunyai sifat toksik, walaupun tingkatannya sangat bergantung dengan jenis pakannya. Singkong termasuk tanaman yang mengandung asam cyanida. Glukosida yang mengandung HCN dalam singkong disebut linamarin. Dengan adanya HCN yang terkandung dalam daun singkong dan kemampuan ternak dalam melakukan sensor, konsumsi pakan bebasnya akan rendah. Perkenalkan, nama saya Vinicius Paulo Ginutra dengan NIM 2951027. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ternak kelinci mempunyai tingkat preferensi terhadap jenis hijauan. Palatabilitas hijauan pakan dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain yang paling menonjol ialah kandungan zat gizi dan material lain seperti racun, aroma, dan bahan lain. Dari ketiga jenis hijauan, daun singkong merupakan hijauan yang paling kurang disukai oleh ternak kelinci. Hal ini terbukti
Dengan konsumsi bahan keringnya yang kecil, diduga karena ternak kelinci yang diberi daun singkong secara tunggal akan membatasi konsumsinya sebagai akibat kandung sianida dalam hijauan tersebut. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dan terima kasih.